Aku paham, letting go is a process. Tetap aja ketika ada kejadian menyenangkan yang terjadi, tidak mudah untuk bisa let go. Ini Ardi, salah satu dari sekian banyak orang yang merasakan beban mental yang bercampur dengan rasa khawatir, takut, dan marah dengan keadaan selama pandemi corona. Ardi merasa kebingungan karena tidak dapat mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Lalu, ia memutuskan untuk meringankan beban mentalnya melalui journaling therapy. Melalui proses journaling therapy, Ardi dapat memantau perasaan bingung, resah, stres, ataupun emosi lain yang ia alami dalam tulisannya. Dengan memantau perasaannya, dia dapat mengetahui perkembangan ke arah yang lebih baik, ataupun sebaliknya. Dengan journaling therapy, Ardi merasakan banyak hal positif dan merasa lebih mengenal diri sendiri. Emosi yang datang dari dalam diri bukan hal yang bisa dikontrol. Namun, reaksinya dapat dilampiaskan dengan cara yang tidak merugikan, seperti yang Ardi lakukan. Dalam teori psikologis, kegiatan ini disebut dengan katarsis. Menuangkan emosi ke dalam bentuk tulisan sama dengan melepaskannya. Dengan mengeksplorasi alam pikirannya melalui tulisan, seseorang dapat lebih memahami dan aware terhadap keadaannya sendiri, dari mulai mengenali hingga mengelola emosi. Menggunakan metode 5-phase design thinking, kami dari tim Kale-Kale terinspirasi untuk mencari pengalaman serupa dari orang yang melampiaskan perasaannya lewat tulisan seperti Ardi. Setelah wawancara, kami menemukan 2 sentimen pengguna dari populasi orang yang terbiasa menulis, yaitu belum pernah journaling dan sudah terbiasa journaling. Dari kedua kategori tersebut, kami mencari extreme user yang memiliki meaningful needs di mana hasilnya kami gambarkan melalui journey map. Sekarang kenalkan, ini Bayu. Alasan kenapa Bayu tidak melakukan journaling adalah karena Bayu takut bahwa journaling membuat dia terpaksa untuk menulis. Di sisi lain, Bayu merasa menyesal karena tidak bisa mencurahkan secara detail kenangan masa lalunya. Dan ini Risnan. Risnan ini sudah terbiasa journaling di kesehariannya. Tetapi dari journalingnya ini, Risnan tidak menemukan insight yang menunjukkan sebab dari masalah yang tengah ia hadapi. Dia hanya bisa menyimpulkan kondisinya secara abstrak. Dari kedua extreme user ini, kami menggabungkan pengalaman menarik melalui empathy map dan membuat satu karakter spesifik melalui metode composite character profile bernama Ryu. Nantinya, dari uraian user persona ada 3 target pengguna. Pertama, yaitu mereka yang terbiasa melakukan journaling serta aware mengenai perkembangan emosinya. Kedua, mereka yang belum terbiasa melakukan kegiatan journaling. Melalui micro activities, kami akan mengubah bentuk ketakutan mereka menjadi sebuah reaksi natural untuk menulis. Ketiga, mereka yang ingin menyimpan kenangan lewat journaling. Kenangan mereka akan terbukukan sedetail mungkin dan terbackup secara otomatis melalui sistem. Dari segala kebutuhan yang sudah kami identifikasikan, kami persembahkan Senandika. Senandika hadir sebagai sistem kontrol emosi dan self-awareness melalui kegiatan journaling. Pengguna yang terbiasa melakukan journaling bisa mendapatkan insight mengenai gambaran emosinya yang tertera pada statistik dan profil. Mereka akan mengetahui pola emosi dan perasaannya sekaligus sentimen kata untuk di tiap emosi mereka. Untuk pengguna yang ragu dan belum terbiasa melakukan journaling, akan diberikan micro activities setiap harinya, melalui trigger topik melalui beranda ataupun notifikasi. Dan pengguna yang ingin menyimpan kenangannya dapat melihat riwayat tulisan dan galeri foto mereka untuk tiap waktu tertentu. Kenangan ini dikumpulkan berdasarkan parameter seperti waktu dan keadaan emosi pada waktu itu. Dengan Senandika, sekarang Ryu jadi lebih aware pada kondisi emosinya melalui insight journaling therapy yang dia lakukan. Nggak cuma itu, Ryu juga bisa mengamati perkembangan emosinya dan menyimpannya sebagai kenangan dan pembelajaran yang berharga. Senandika, teman untuk kita merefleksikan rasa.